Oke, perkenalkan nama saya Bramantia Andra Yoga dari kelas IFK 705 dengan NIM 1030 1230 0257. Oke, di sini saya akan jelasin tentang program round robin. Oke, di sini ada mainnya kayak gini. Terus ada implementasinya. Ada is empty. Ini sama aja kayak yang di list. Terus ada create juga. Dia sama juga konsepnya kayak di list. Terus ada ini new element. Terus enq ini sama aja kayak insert last kalau di list. Terus yang dq ini sama aja kayak delete first. Terus print q konsepnya juga masih sama. Terus mungkin yang beda ada ini void process. Nanti kita jelasin sambil praktek di mainnya. Oke, terus buat headernya kayak gini. Ada info type, dia ada nama, tipe data yang string, terus ada time, integer, terus mungkin ada struct lq, ada infonya, tipenya info type, terus ada previous sama next, dia address. Oke, kita ke mainnya aja langsung. Pertama ada q, tipe datanya q. Terus pertama kita kita panggil prosedur create queue. Jadi di sini dia bakal membentuk queue kosong gitu. Coba kita gambar. Jadi dia bakal bentuk queue kosong. Di sini ada headnya gitu maksudnya. Terus ada tailnya. Jadi queue-nya ini masih kosong. T sebagai tail. Nah, ini queue ya. Terus dia ada 3 address, ada P1, P2, P3. P1 nyimpen prosedur new element queue. Terus parameternya ada, karena di sini parameternya itu string sama integer. Jadi di mainnya ini tadi string sebagai nama, time sebagai integer. Oke. Jadi di sini namanya itu proses 1, terus time-nya itu 10. Terus P2-nya namanya proses 2 sama time-nya 20, dan P3 namanya proses 3 sama time-nya 15. Oke, terus selanjutnya di sini ada dia manggil prosedur enq, q sama P1. Oke. Sini. Oke, tadi kita gambarkan dulu yang new element queue. Jadi yang pertama itu kan ada P1. Jadi ada kayak gini, dia gambar kotak gini. Kotak. Set. Terus ini R ya, berarti ini sebagai R. Ini kotak R gitu. Terus ada previous sama next-nya, karena ini double English juga. Ini prev, ini next. Terus ada nama, tadi namanya kan proses 1. Di sini punya P1 aja mungkin. P1 sebagai proses 1, terus time-nya tadi time-nya 10. Oke. Time-nya 10. Terus ada kotak lagi P2 ini. Oke. Sama kayak ini juga, ini berarti error lagi ya. Terus sama previousnya 0, nextnya 0, sini P2 sebagai proses 2. Terus time-nya itu
20. Oke, terus ada P3, gambar lagi, top mungkin, taruh lagi, previous-nya 0, next-nya 0. Terus ada P3 sebagai proses 3 sama time-nya itu 15. Oke. Terus ada di baris 14 ada MQ, parameternya Q sama P1. Oke, lihat di NQ di sini parameternya tadi Q sama parameternya dia Q sama P1. Oke, ini tadi P1 ya, P1 itu yang ini. Terus P2. Terus P3. Oke. Terus kita masuk ke kondisi if is empty Q. Nah, kita cek si Q ini dia kosong atau enggak. Karena di sini posisinya Q-nya masih kosong, jadinya kondisi if yang ini dia true. Jadinya kita masuk ke operasi dasarnya. Jadi si Q head ini bakalan nunjuk ke si R yang P1. Oke, kita gambar di bawah lagi. Jadi gimana tadi? Ada head ya, head H gitu. Oke, terus ada si yang ini, elemen yang P1 ini. Oke, kita gambar di bawah sini. Oke, ini masih 0 previous-nya, next-nya juga begitu. Terus sini ada tadi namanya proses 1 ya. Di sini singkat aja, ditulis P1 sama time-nya itu 10. Oke, jadi si Q head ini bakal nunjuk ke si R. Ini kan si R-nya ini. Oke, jadi si head-nya ini nunjuk ke R sini. Terus ada tail, dia juga bakalan nunjuk ke R. Ini di sini. Tail, T sebagai tail. Terus dia nunjuk ke R. Oke, selesai nih. Selesai yang NQ ini, baris 14 selesai. Oke, terus kita lanjut ke baris 15. Dia Q P2. Oke, di sini Q P2 parameternya sekarang. Oke, sekarang kondisi Q-nya kayak gini ya. Kondisi Q-nya kayak gini. Kita masuk ke kondisi if lagi. If is empty Q. Dia kan sekarang posisinya udah ada datanya, udah nggak kosong gitu. Jadinya si kondisi if ini nggak terpenuhi. Jadi dia langsung ke else. Oke, jadi di else ini, oke, kita gambar dulu. Ini tadi head. Head. Terus si head ini menuju ke kata pertama. Previous, ini P1, proses 1, time 10. Terus next. Oke, nextnya kita garin dulu. Oke, terus kan ada si ini ya, si P2 ya. P2-nya mungkin kotaknya di sini aja. P2. Oke, ini. Oke, nextnya kita nulin. Ini P2. Time-nya itu 20.
Oke, jadi ini kan sekarang P2 nya ini kan, ini rpref sama dengan qtail. Jadi si tadi kan sebelumnya kan tailnya nunjuk ke sini, nunjuk ke yang P1 ini. Nah sekarang si R, ini si R, yang P2 ini R, previousnya bakal nunjuk ke qtail. Karena tadi qtail nunjuk ke P1 ini, berarti previous dari si R ini bakal nunjuk ke P1. Berarti ini previous nunjuk ke P1. Tuh. Terus qtail next sama dengan R. Nah, balik ke atas, ini kan qtail nih, nunjuk ke sini. Ini qtail berarti. Qtail next, ini yang next ini, dia bakal nunjuk ke si R ke sini. Gini. Nah, berarti di bawah panahnya bakalan kayak gini. Oke. Terus qtail sama dengan R. Kita gambar tailnya di sini. Sini tail. Dia nunjuk ke R. Oke, selesai. Ini sekarang kondisi Q-nya kayak gini. Kondisi Q-nya sekarang. Oke, lanjut lagi. Garisin dulu. Lanjut ke baris 16. Oke. Baris 16 jadi parameternya berubah jadi Q P3. Oke, gambar lagi head. Ini berarti Q-nya udah ada isinya. Berarti kondisi if yang pertama. Kondisi if yang ini dia bakalan false lagi. Satu time-nya 10. Lanjut ke P2. Berarti ini menuju ke P1. Next-nya P2 20. Oke, terus bakalan ada R lagi di sini. Oke, ini kita biarin dulu, previous sama next-nya. Ini R yang baru, berarti yang mau ditambahin. Sini P3, time-nya 15. Oke, ini karena udah ada isinya Q-nya, berarti if yang pertama ini dia bakalan false, dia bakalan langsung ke S lagi. Berarti rpref sama dengan qtail. Berarti si previous dari R ini bakal nunjuk ke qtail. Di atas qtailnya kan nunjuk ke P2, berarti si P3 ini previousnya nunjuk ke P2. Terus qtail next sama dengan R. Nah ini tail next nih ini sama dengan R, berarti nunjuk ke sini. Berarti ini nunjuk ke sini. Oke, terus qtail sama dengan R. Di sini ada tail sama dengan R. Oke, selesai. Ini kondisi Q-nya sekarang. Oke, terus lanjut lagi ke nih print Q. Oke. Kita print dulu mungkin ya. Ini kita komen dulu. Oke, coba kita print dulu. Ya ini ya, isi Q-nya sesuai P1, proses 1 waktu 10, proses 2 waktu 20, proses 3 waktu 15. Oke, benar. Terus oke, lanjut lagi ke baris 21. Di sini ada quantum tipe data integer
dia nilainya 5. Terus ini baris 23 ada proses Q kuantum. Oke, ini proses Q kuantum. Berarti di sini parameternya Q, karena kuantum itu 5, berarti sini 5. Terus ada P, tipe datanya address di sini. Terus ada while is empty-nya tidak kosong Q-nya gitu. Not is empty Q. Oke, di sini kan Q-nya kan nggak kosong ya. Berarti kondisinya terpenuhi, jadi masuk ke pengulangannya. Sini ada DQ QP. Oke, jadi ini proses. Oke, ada DQ QP. Berarti kan DQ ini kan dia kan sama kayak delete first. Berarti tadi kan gini. Urutannya berarti tadi P1 10, terus P2 20, sama P3 15. Oke, terus dia DQ QP, karena dia delete first berarti yang ini dia bakalan kayak dikeluarin gitu. Jadinya dikeluarin, jadinya sekarang kondisi Q-nya dia bakalan yang ini bakal hilang, yang ini hilang, terus yang ini lanjut ke sini gitu. Lihat di sini aja, ini lanjut ke sini kan. Terus ada ini baris 66 ini ada P info time minus P info time sama dengan P info time minus Q. Time sama dengan P info time minus Q. Oke. Jadi di sini ada pengurangan nilai si 5 ini sama ada pengurangan nilai yang 10 ini sama 5. Jadi kondisi yang elemen pertama ini bakalan P1 P info time sama dengan 10 minus 5, ya kan sama dengan 5. Terus ada if kalau misalkan P info time-nya nilainya masih lebih besar dari 0, ini kan dia kan true, karena si 5 ini nilainya lebih besar dari 0, maka dia bakalan NQ QP, dia bakalan masukin lagi elemen yang udah kita keluarin tadi, bakal dimasukin lagi, tapi info time-nya akan berubah sama yang ini, sama yang 5 ini. Jadinya bakalan jadi yang awalnya kayak gini, dia bakalan berubah jadi P2 20, terus P3 15, P1 5, karena tadi 10 kurang 5 sama 5, jadi P info time-nya berubah, terus urutannya juga berubah. Jadi sekarang P2-nya di elemen pertama, terus dia bakalan gitu terus sampai semua elemennya itu 0. Jadinya nanti kalau misal di print dia kayak gini. Oke, kondisi yang pertama tadi benar ya, 20, 15, 5.
nih benar, terus dia bakalan ngulang terus sampai semua elemennya itu 0, nggak ada isinya, sampai Q kosong nih. Oke, itu sih.